Bro, pernah nggak lo ngerasa kayak hidup tuh lagi ngerjain lo? Lo bangun pagi buru-buru, ngejar tugas, ngejar kerjaan, ngejar uang. Tapi ujung-ujungnya tetap merasa kalah sama waktu dan kalah sama uang. Dan yang paling nyebelin, lo bahkan nggak tahu kapan mulai kalahnya. Kayak semua kejadian tuh diem-diem numpuk, jadwal makin padat, duit makin tipis, energi makin habis. Dan di tengah semua kekacauan itu, muncul satu rasa, kok gue kayak lagi dimainin hidup ya? Dan lo tahu apa yang lebih bahaya? Ketika lo mulai terbiasa sama kekalahan itu. Ketika lo nganggap wajar banget telat tidur, wajar banget kecapean, wajar banget duit numpuk di tagihan tapi nggak numpuk di tabungan. Padahal setiap wajar itu sebenarnya sinyal kalau lo lagi masuk perangkap. Perangkap yang dirancang supaya lo sibuk terus, capek terus, takut terus, tapi nggak pernah sempat mikir, kenapa semua ini kejadian? Karena mungkin tanpa sadar, hidup lo tuh udah digerakkan sama ritme yang bukan lo ciptakan. Lo cuma ngikut arah kemana waktu narik dan kemana uang kabur. Dan kalau lo ngerasa itu relate banget, stay dulu. Karena di video ini, gue bakal ngebongkar satu fakta penting yang sering banget dilewatin orang. Rasa kalah itu bukan kebetulan. Ada mekanismenya, ada penyebabnya, dan ada cara lo keluar dari permainan itu. Tahan sebentar, karena kita bakal buka semuanya rapi-rapi setelah ini. Lo pasti pernah ngerasa gini, hari baru mulai, tapi kepala udah penuh tekanan. Notifikasi numpuk, tugas belum kelar, kerjaan makin panjang, saldo makin pendek. Waktu kayak ngebut, tapi progres lo malah jalan di tempat. Bahkan kalaupun lo udah ngatur jadwal rapi, tetap aja ada hal kecil yang ngeganggu ritme. Meeting dadakan, tugas tambahan, pengeluaran tiba-tiba, dan semuanya kejadian setiap hari sampai lo mikir, capek banget ya hidup kalau gini terus. Dan ironisnya, lo nggak sendirian. Hampir semua orang usia sekolah, kuliah, sampai kerja awal ngerasain pola yang sama. Sibuk terus tapi nggak maju, kerja keras tapi duit habis duluan, punya target tapi waktu habis duluan. Bukan karena mereka males, bukan karena mereka bodoh, tapi karena sistem yang mereka jalanin bikin mereka terus ngejar sesuatu yang selalu lari lebih cepat. Ini kondisi nyata yang banyak orang nggak sadar. Lo hidup di lingkungan yang menuntut produktivitas non-stop, tapi nggak ngajarin gimana ngatur energi, waktu, dan uang dengan benar. Lo dituntut dewasa, tapi nggak dikasih petanya. Wajar banget kalau lo akhirnya kecapean, frustasi, dan ngerasa kalah terus. Dan titik paling pentingnya, lo mulai merasa kehilangan kontrol. Padahal justru itu bagian yang paling harus lo rebut kembali. Karena tanpa kontrol, lo cuma jadi penumpang di hidup lo sendiri. Coba lo pikir sebentar, kenapa bisa hampir semua orang ngerasa kalah sama waktu dan uang di fase hidup yang sama? Ada polanya, dan pola ini bukan kebetulan. Pertama, lo hidup di zaman percepatan. Semua bergerak cepet banget. Tugas, tren, informasi, target, otak lo dipaksa buat adaptasi nonstop. Akibatnya, fokus lo pecah, energi lo bocor, dan waktu lo habis bukan buat hal penting, tapi buat hal yang kelihatannya mendesak. Kedua, uang selalu terasa lari duluan, karena sistem pengeluaran lo berjalan otomatis, tapi sistem pemasukan lo enggak. Harga naik pelan-pelan, kebutuhan nambah dikit-dikit, tapi pemasukan lo stagnan. Itulah kenapa banyak orang ngerasa uangnya hilang tanpa tahu kemana. Bukan karena boros, tapi karena nggak sadar mereka masuk ke mode survival, bukan mode strategi. Ketiga, lo dikelilingi distraksi. Brand berlomba-lomba bikin lo impulsif, aplikasi berlomba nyuri perhatian, dan lingkungan lo nyuruh lo kerja terus tanpa ngasih waktu mikir. Jadi wajar banget kalau banyak orang akhirnya cuman reaktif, bukan proaktif. Dan disinilah titik krusialnya. Ketika lo selalu reaktif, lo bukan lagi pemain, lo cuman pion yang digerakkan. Waktu narik lo ke sana, uang narik lo ke sini, dan lo cuman ikut arus. Coba, lo ingat momen terakhir lo bener-bener duduk dan mikir, kenapa gue ngelakuin ini? Kenapa duit gue habis? Kenapa waktu gue nggak cukup? Banyak orang bahkan nggak punya ruang buat nanya itu. Itu masalahnya. Sebelum kita masuk ke klimaksnya, gue mau lo jawab satu hal di kepala lo sendiri.
selama ini lo sibuk ngejar atau sibuk dikejar? Karena jawaban itulah yang bakal jadi kunci pembuka semua penjelasan setelah ini. Dan sekarang kita masuk ke titik paling penting, momen yang bikin banyak orang akhirnya melek. Ternyata yang lo kejar selama ini bukan tujuan, tapi jebakan. Gini, lo ngerasa waktu selalu kurang, uang selalu habis, hidup selalu mepet. Bukan karena lo gagal, tapi karena lo dibentuk buat selalu sibuk tanpa pernah selesai. Sistem sekolah, kerja, sosial media, bahkan gaya hidup modern itu punya satu pola yang sama, bikin lo terus bergerak tapi nggak pernah bener-bener maju. Lo bukan kalah karena lo lemah. Lo kalah karena lo nggak pernah dikasih kesempatan buat ngatur permainan. Kayak lo lagi main game yang levelnya naik terus, tapi lo masih pakai karakter default dari awal. Semua orang nyuruh lo cepet, nyuruh lo produktif, nyuruh lo hemat, nyuruh lo investasi. Tapi nggak ada yang ngajarin cara mikirnya. Akhirnya lo cuman copy-paste kebiasaan orang lain tanpa ngerti pondasinya. Selama lo cuman ikut ritme yang dikasih hidup, lo bakal selalu kalah. Karena ritme itu memang bukan buat lo menangkan, itu buat bikin lo sibuk. Dan ketika lo sadar akan hal ini, rasanya kayak klik di kepala. Kayak, oh, jadi selama ini gue bukan bodoh. Gue cuman belum mengeh kalau gue bukan pemain utamanya. Tenang, setelah ini kita masuk ke bagian yang paling menentukan. Gimana lo ngerebut kembali kontrol itu? Jadi apa sih inti dari semua ini? Sederhana tapi nusuk. Lo harus berhenti hidup dengan ritme yang dibuat orang lain dan mulai hidup dengan ritme yang lo kendalikan sendiri. Itu prinsip utamanya. Selama lo cuma ikut arus, lo bakal terus sibuk, terus capek, terus merasa kalah karena permainan itu memang bukan lo yang atur. Begitu lo sadar bahwa waktu dan uang itu bukan musuh, tapi alat, semuanya berubah. Yang bikin lo kalah selama ini bukan kurang skill, bukan kurang disiplin, tapi kurang kesadaran sistem. Lo nggak pernah ngeliat gambaran besarnya. Begitu gambaran itu terbuka, lo bisa mulai nentuin mana yang harus lo stop, mana yang harus lo reset, mana yang harus lo bangun dari awal. Dan oh ya, kalau lo butuh penjelasan lebih dalam tentang salah satu akar masalah terbesar, kenapa uang selalu terasa lari duluan, yaitu inflasi, gue udah sediain videonya di pojok kanan atas. Itu akan bantu banget buat nyambungin potongan besar dalam permainan ini. Intinya apa? Prinsip utama yang harus lo pegang adalah ini. Lo harus jadi arsitek hidup lo sendiri, bukan tukang yang cuma ngerjain perintah. Begitu lo ngerti mekanismenya, lo bisa mulai nentuin ritme baru yang nggak bikin lo jadi korban waktu dan uang lagi. Setelah ini, kita bakal masuk ke solusi lengkapnya. Sekarang mari kita lurusin semuanya. Kalau lo ngerasa selalu kalah sama waktu dan uang, berarti ada dua hal yang harus lo ubah. Cara lo mikir dan cara lo ngejalanin hari. Bukan ganti hidup, tapi ganti kendalinya. Pertama, lo harus berhenti ngikutin ritme yang bikin lo reaktif. Mulai bikin prioritas, bukan cuma to-do list. Bedakan mana yang penting, mana yang cuma bikin sibuk. Satu langkah sederhana, tiap pagi, tentuin 3 hal inti yang benar-benar harus kelar hari ini. Bukan 10, bukan 20, cukup 3. Ini ngebalikin kontrol waktu ke tangan lo. Kedua, buat uang lo punya sistem. Jangan nunggu kalau ada sisa baru nabung, karena nggak akan ada sisa. Bikin alur otomatis, tabungan otomatis, catatan pengeluaran, dan target jangka pendek yang realistis. Di tahap awal, bukan soal nominal, tapi soal kebiasaan. Ketiga, cut distractions yang makan energi tanpa lo sadar. Sosmed, drama, belanja impulsif, obrolan nggak penting. Semua itu muras bandwidth otak. Kalau lo bisa ngehemat 20% atensi aja, hidup lo berubah total. Keempat, kasih ruang buat refleksi. Minimal 10 menit sehari buat evaluasi. Hari ini gue yang ngatur atau gue yang diatur? Pertanyaan itu sederhana, tapi konsisten ngerubah arah hidup lo. Intinya, lo nggak perlu hidup sempurna, nggak perlu langsung teratur. Lo cuma perlu mulai ngatur waktu lo, mulai setting uang lo, mulai ngurangin distraksi, mulai eling sama arah hidup lo. Karena pada akhirnya, hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat atau paling kaya,
tapi siapa yang paling sadar. Dan kalau lo bisa ngambil kesadaran itu sekarang, lo udah lebih maju dari kebanyakan orang yang bahkan nggak tahu mereka lagi dimainin. Jadi, kalau lo ngerasa video ini ngehantam lo tepat di tempatnya, jangan lupa like, komentar pendapat lo, share ke teman lo yang butuh, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan pembahasan lain yang bisa bantu lo ngerebut kembali kontrol hidup lo. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus belajar, terus sadar, dan terus jadi pemain, bukan pion.